Di Bali, pilihan resort mewah itu banyak, tapi yang bisa kasih full experience dalam satu tempat nggak banyak. Mulai dari culture, beach access, dining, sampai nightlife, tapi tetap kids friendly. Semua pengalaman itu kita dapetin di Rimba by Ayana Bali selama 3 hari 2 malam. Dan ini dia pengalaman lengkapnya. Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau share ke kalian salah satu pengalaman paling menyenangkan selama aku di Bali, yaitu waktu kita stay 3 hari 2 malam di Rimba by Ayana Bali. Video ini aku buat bukan cuman untuk sharing experience, tapi juga buat kalian yang lagi cari resort terbaik di Jimbaran. Jadi make sure kalian nonton sampai habis karena this might be perfect for you. So without further ado, let's start the video. Dimulai dari kedatangan kita di Rimba by Ayana Bali. Begitu sampai di resort, kita langsung disambut dengan cara yang khas Bali banget. Dikasih welcome neck flowers dan juga very fresh welcome drink. Simple tapi jujur this is a very warm welcome. Dan langsung bikin first impression aku ke Rimba by Ayana ini sangat beda dan menarik banget. Hai guys, jadi sekarang kita udah sampai di Rimba by Ayana. Sekarang kita mau check-in dulu. BTW tadi pas kita turun mobil tuh langsung dikasih fresh flower kayak gini, welcoming flower. Sekarang kita check-in dulu. Oh iya, by the way, kalau misalnya kalian tertarik untuk reserve kamar di Ayana Bali, kalian bisa banget pakai kode Nadia Safira atau langsung klik link yang ada di description box ya, karena kalian bisa dapetin diskon up to 25%. Sekarang kita minum welcome drinknya dulu dan dikasih cold towel karena panas banget sih emang. Enak aja. Udah. Oke, sekarang kita mau masuk ke kamarnya dulu karena kamarnya udah ready dan kita nanti mau mempelajari si ini maps ya karena gede banget. Dan kita bisa nanti setelah check-in keliling-keliling sekitar sini, bahkan kita juga bisa download aplikasinya mereka supaya kita bisa ngecek tramnya itu udah jam berapa atau kayak dia datangnya bakal jam berapa kayak gitu. Dan banyak banget sih tadi apps-nya juga bisa buat reserve table sama order room service dan ada kayak customer service gitu. Oke, sekarang kita masuk ke kamarnya. Kita masuk dulu. Oh, ini yang suite. Hai guys, jadi sekarang kita udah sampai di kamarnya. Tipe kamar aku tuh yang ini, kita yang 2 bedroom. Jadi ada satu kamar suite yang ada connecting roomnya ke kamar deluxe. Jadi once kalian masuk dari kamarnya, ini aku yang kamar suite dulu ya. Di sebelah kanannya itu ada semacam foyernya gitu. Jadi ada wastafel. Terus di sebelah sini ada coffee machine. Terus abis itu ada kopi dan lain-lain. Dan juga ada ice bucketnya. Nah, di sini foyernya. Terus setelah kalian masuk, di sini bedroomnya. Karena ini kamar suite, jadi dia ada bagian living roomnya yang super comfy. Ada sofa yang gede banget dan di sebelah sininya barulah kasurnya. Ini kita kasurnya yang twin. Jadi ini 2 queen bed digabung jadi satu. Nah, terus setelah itu di sebelah sini dari sofanya itu ada TV dan juga ada working desk-nya. Ini bisa buat belajar, kerja atau makan ya guys. Jadi di sini juga ada welcome food dari Ayana. Thank you so much for the warm welcome. Ini kita dapat kue-kue
dan juga ada buah-buahannya juga. Terus kita ke luar dulu ya. Jadi setiap kamar di sini, 2 kamar kita dua-duanya ada balkon. Nah, ini balkon dari kamar yang suite-nya. Jadi view-nya itu ke kolam renang. Kolam renangnya juga ada kolam renang satu, ini yang di bawah banget persis. Sama ada kolam renang yang itu, kayaknya itu yang main poolnya deh, besar banget gitu. Terus ini view-nya basically adalah, karena ini rimba, jadi ke hutan-hutannya ya guys. Cantik banget, cakep, walaupun ini jauh dari laut tapi tetap kelihatan tuh lautnya yang di ujung sana. Dan kita pasti bisa juga main ke Kubu Beach, mereka nanti naik tram. Nah, ini juga besar banget balkonnya. Di sini ada sofa lagi, kalian bisa duduk-duduk dan dia tuh nyambungnya ke dalam nih guys. Di sini ada kaca ke bathroomnya, nanti kita lihat. Let's go, kita masuk ke kamar mandinya yang kamar suite dulu ya. Oke guys, sekarang kita masuk ke kamar mandinya. Jadi di sini pertama once kalian masuk itu langsung ada double wastafel. Jadi ada 2 kanan kiri. Ini biasanya for his and hers gitu ya. Terus di belakang sini itu ada tempat buat handuk-handuk dan juga ada timbangan. Terus juga di sini klosetnya. Klosetnya terpisah sendiri ya guys. Nah, terus di samping klosetnya di sini ada walk-in klosetnya ya guys. Di sini bisa ada gantung-gantung baju. Di sini kita juga taruh koper dan barang-barang kita yang lainnya. Pokoknya di sini untuk siap-siap dan untuk segala luggage kita taruh sini. Ini besar banget, dan yang unik adalah dari walk-in closet kalian bisa langsung ke depan area foyer tadi. Jadi langsung connect semuanya. Oke, kita balik lagi ke bagian toiletnya. Di toiletnya tadi tuh kalau kalian masuk ke kanan, di sini adalah yang bagus banget sih guys menurut aku. Jadi di sini ada showernya dulu terutama, dan semua amenitiesnya di sini lagi-lagi pakai Sensatya Botanical sama kayak waktu kita di Ayana Jakarta. Terus di sini ada bathtubnya yang udah dihias pakai flower. Oh my god, dan ini tadi nyambung ke area balkoni yang keluar ya guys. Jadi bisa kelihatan pool juga kalau kalian berendam di sini. Oke, sekarang kita ke connecting room-nya. Di sini ada deluxe room guys. So, pertama di sini ada ini tempat luggage juga sebenarnya. Cuman karena tadi kita barang-barang udah taruh di walk-in closet semua, jadi di sini kita bikin kosong. Terus ada meja. Di sini ada TV. Dan di sini ada sofa juga guys. Jadi walaupun kamar deluxe tetap ada sofanya yang mengarah langsung ke balkon. Kita lihat yuk balkonnya. Di balkonnya juga ada sofa, which enak banget juga buat santai-santai, dan view-nya sama kayak yang tadi, ke area pool yang pertama. Terus ada pool yang kedua dan ke rimbanya pasti ya, ke hutan-hutan. Yuk kita masuk dan kita lihat toiletnya untuk yang kamar deluxe ini ya. Nah, di sini kalau yang kamar deluxe dia itu lemarinya seperti ini ya, guys. Lemarinya cukup muat banyak juga kok sebenarnya. Terus di sini juga ada satu storage lagi kalau kalian mau nyimpan, dan juga ada safety box ya di sini. Oke, kita masuk dan kita mengarah ke toiletnya. Di toilet ini kalau kalian masuk sebelah kanan langsung ada klosetnya. Terus di sini ada satu wastafel, dan di sini juga ada bathtub dan beserta showernya juga. Untuk handuk-handuknya ditaruh di sini. Jadi mandinya di sini langsung ya guys. So ya, basically it. Untuk amenitiesnya semua sama, pakai Sensatya Botanicals juga. Oke, so abis ini kita bakalan explore Ayana. So stay tuned. This is gonna be a very fun vlog karena kita bakal stay 3 hari 2 malam di sini. Anyway, thank you so much Ayana juga for providing us this awesome trip dan stay. Jadi kita penasaran banget untuk explore segala sisi dari Ayana Bali. Stay tuned.
Setelah check-in, aku memutuskan buat santai dulu di kamar, lebih tepatnya di balcony karena jujur sofanya nyaman banget. Sambil duduk santai, kita bisa langsung lihat view yang hijau dan super calming. Nah, setelah cukup recharge, aku turun ke bawah buat keliling rimba dan explore area sekitar. Nah, di rimba sendiri ini ada beberapa pool yang bisa kita nikmatin. Jadi ada rimba pools, ini khusus adults. Terus ada rimba lower pools yang ini bisa untuk semua umur. Dan di sini juga ada water slide-nya, jadi cocok banget buat kids. Dan yang paling unik ada juga pool di rooftop, yaitu di Unique Rooftop Bar and Restaurant. Ini view-nya lumayan beda sih daripada yang lainnya. Selain pools, di sini juga ada gym dan jujur fasilitasnya cukup lengkap. Jadi kalau kalian tetap mau workout selama stay, ini proper banget sih. Lokasinya juga strategis banget, persis di seberang rimba pools yang khusus adults tadi. Dan gak jauh dari sini ada Toge Restoran, salah satu restoran yang di rimba, yang nanti bakal kita cobain pas besok pagi breakfast. Setelah explore rimba sebentar, aku balik lagi ke kamar. So, kita fit check sebentar karena habis ini kita mau sunset dinner. Let's go! Hai guys, sekarang kita mau OTW ke Sami-Sami restoran dan kita naik tram dulu. Kira-kira berapa menit ya? Kita bisa lihat di aplikasinya kira-kira berapa menit. Kayak di apps-nya itu kita bisa lihat dari Rimba ke Sami-Sami ada berapa stops and then berapa menit nih. Kalau kita ke Sami-Sami kita bisa lihat stopnya itu di Ayana Lobby. Dan kita bisa cek untuk tramnya ke Ayana Lobby. 10 menit. Kalau kita mau keliling di taman, bisa di sini. Ini juga ada jogging track di sini. Nah, terus di sini signage-nya juga jelas sih guys. Turun. Ini dia Ayana Lobby. ICE alias ice. Kita mau ke sana. Alright. Menurut kiri ambil ya. Iya. Nanti di ujung belok kiri. Oke. Ya. 5 orang mau ke Sami-Sami. Oh, mau ke sana. Iya. Lurus belok kiri. Wow, it's so pretty. So pretty.
Sekarang kita udah sampai di Sami Sami Restoran. Ini adalah Italian restoran yang lokasinya pas banget di atas tebing, terus view-nya langsung pemandangan ke laut lepas. Dan jujur menurut aku ini adalah salah satu spot terbaik untuk nikmatin sunset di areanya Ayana. Selain view-nya yang luar biasa, di sini juga ada satu pengalaman yang cukup unik, yaitu setiap jam 17.30 sore bakalan ada atraksi yang disebut The Sunset Ritual. Menurut aku ini bener-bener kerasa majestic banget sih. Dan ritual ini tuh bakal berjalan ngelilingin area sekitar restoran dan juga resort sebagai simbol transisi dari siang ke malam. Dan menurut aku momen ini bener-bener bikin pengalaman dinner di sini kerasa lebih spesial. Anyway guys, di sini kita mulai dengan some fresh drinks and also appetizers. Aku minum watermelon juice dan juga kita order caprese dan arancini di riso untuk appetizer hari ini. These are super light, fresh, and honestly perfect banget buat nemenin sunset vibes kita sore hari ini. Ada yang foto nggak? Selagi kita makan appetizers, makin lama sunsetnya makin cantik, like literally prettier and prettier. Langitnya tuh berubah warna pelan-pelan and the whole vibe just hits different. So obviously kita langsung foto-foto dong, because this is such a moment and we are just really grateful to be here. And kalau kalian mau lihat foto-fotonya, you can check my Instagram ya guys. Setelah foto-foto, kita lanjut ke main course dan ini beberapa menu yang kita order. Anyway, pas kita lagi makan main course, langitnya tuh masih ungu banget guys. It feels surreal and yet a very good vibe to enjoy our dinner. Sami-sami beneran great place to enjoy sunset sih menurut aku. Dan ini pizza here. Bisa kelihatan juga kan? Ada chili sauce sama chili sauce. Adik. Okay guys, so this is dessert time. Ini ada blueberry panna cotta dan juga ada di sini. Pokoknya namanya di sini. So, dinner kita hari ini ditutup dengan dessert yang enak-enak banget, and overall the foods was very nice. The portion is generous, the drinks are refreshing, the service was amazing, and the vibes honestly top notch. Setelah dinner, kita geser sedikit karena kita penasaran banget sama Rock Bar, yaitu salah satu bar paling famous di Bali. So, we decided to go and check it out. Untuk kesana, kita harus turun pakai inclinator, semacam lift dengan panoramic view gitu. Dengan kemiringan sekitar 45 derajat, kita langsung menurunin tebing Jimbaran. Tapi karena kita udah kenyang banget dan agak capek hari ini, kita cuma lihat-lihat and survey dulu aja. Dan jujur kita langsung tahu kalau tempat ini wajib banget dikunjungin lagi pas siang, because we expect the view is going to be way more magical in daylight. So that is all for our first day experience, and now let's begin the story of our day 2 at Rimba by Ayana Bali. Good morning. Sekarang kita mau sarapan, tapi kita udah langsung pakai baju rapi karena habis ini kita mau ke experience Hakka Museum.
Tapi sekarang kita mau breakfast dulu, dan hari ini kita mau breakfastnya di Toge, yaitu di Rimbanya. Sebenarnya kita bisa breakfast di 3 tempat, tapi kita pilih hari ini, hari pertama di Rimba dulu. Terus mungkin besok kita akan coba di breakfast restoran yang lainnya. Oke, jadi dari kamar kita itu ke lantai lobby, terus tinggal turun aja, dan restorannya yang ini di bawah pool, di bawah kolam ini gitu. Ini dia table kita dapatkan di outdoor, dan ada fish pond, dan view-nya ini ada pool. Terus tapi di dalam yang indoor tuh juga ada, tapi karena lagi rame, kita akhirnya split table bareng sama orang tuaku di sebelah sana. Oke guys, for day 2, pagi hari ini kita mulai dengan breakfast di Toge Restoran, yaitu breakfast restoran untuk di Rimba by Ayana Bali. Pilihan makanannya jujur lengkap banget, mulai dari lokal, Asian, sampai international tuh banyak banget, western juga. Dan menurut aku ini tipe tempat breakfast yang bikin kamu tuh nggak pengen buru-buru pergi gitu, karena pilihannya banyak banget dan pengen banget cobain semuanya. Sekarang aku mau ngambil breakfast. Sekarang aku mau pertama adalah English breakfast dulu. Aku kayak lagi kepengen potato wedges sama omelet. Oke guys, ini aku udah selesai untuk breakfastnya. Terus tiba-tiba kemarin staff dari Toge tiba-tiba ngasihin aku pakan ikan, which ternyata ikan-ikan di sini boleh kita kasih makan guys. Jadi lucu banget, bener-bener interaktif. Terus aku lihat sekitar juga ternyata banyak banget dikasihin pakan ikan ini ke anak-anak. Jadi biar anak-anak tuh nggak bosan dan semangat gitu untuk breakfast. Setelah breakfast dan sebelum kita lanjut ke agenda hari ini, kita sempat explore salah satu spot di Rimba yang langsung menarik perhatian aku, yaitu Rimba Jungle Playground. And honestly, this is probably the biggest playground I've ever seen in the resort. Jadi dia ada area indoor and outdoornya juga, dan semuanya menurut aku proper banget. Bukan yang sekedar ada playground, tapi emang dibuat serius and thoughtfully designed buat kids. Dari sini kelihatan banget kalau Rimba by Ayana Bali itu super family friendly. Jadi bukan cuma nyaman buat adults yang mau relaxing, tapi juga fun banget buat anak-anak. And I think this is one of the reasons kenapa resort ini cocok banget buat family staycation, karena semua umur bisa punya pengalaman liburan yang sama-sama enjoyable. Hai guys, sekarang kita habis breakfast mau ke Saka Museum. It's basically museum tentang Bali, tentang nyepi, dan ada banyak ogoh-ogoh. So we would like to see. Indoor kan ya? Indoor. Nah ini kita naik tram sekitar 3 stops kayaknya ya. Sekarang kita turunnya di Ayana Garden, jadi tinggal jalan aja ke arah sana untuk ke museumnya. Betulnya di sini ada Honzen, dia kayak garden Japanese gitu. Sebelah situnya juga ada. Sekarang kita udah sampai di Saka Museum. Dan fun fact, kalau kalian in-house guest di Ayana, museum ini gratis ya guys. Tapi kalau kalian datang dari luar, tiket masuknya mulai dari 225.000. Pas masuk nanti kalian bakal nemuin layar untuk scan barcode yang bakal direct kalian ke website audio guide mereka. Jadi kalian bisa explore museum sambil dengerin atau baca penjelasan lengkapnya langsung dari handphone. Honestly, aku nggak mau kasih lihat terlalu banyak isi museumnya karena menurut aku this is something you really have to experience yourself.
karena sekeren itu. Tapi aku spill sedikit ya, di sini kita bisa explore budaya Bali, terutama tentang Hari Raya Nyepi, termasuk proses pembuatan ogoh-ogoh, patung besar yang ngelambangin energi negatif yang biasanya diarak sebelum Nyepi. Yang paling menarik ada immersive dome, di mana kita bisa ngerasain suasana Bali pas Nyepi. Super quiet, reflective, dan totally beda banget dari Bali yang biasanya rame. Selain itu, di sini juga ada studio film. Setiap 30 menit kalian bisa nonton dokumenter tentang Hari Nyepi dan proses pembuatan ogoh-ogoh dari warga lokal. Dan ini jujur ngasih perspektif baru banget sih buat aku. Oh ya, di studio ini juga disediain headphone yang punya pilihan sampai 4 bahasa, jadi super accessible. Jadi bukan cuma lihat, tapi kita juga ikut ngerasain experience-nya. Salah satu interactive installation yang menurut aku seru banget yaitu kita bisa ngecek semacam zodiak kita tapi versi penanggalan Saka. Lucu banget sih karena ini sesuatu yang nggak bisa kita temuin sehari-hari. Beyonce. Aku cocok jadi penyanyi loh. Suka bergaul, baik hati, jujur, dan mengenal kemanusiaan. Tapi suka dipuji dan suka memperlihatkan kekayaan atau kepandaian. Terus ada juga instalasi simulasi pembuatan sesajen yang biasanya kalian lihat di depan pintu-pintu rumah di Bali. Jadi di sini kita nggak cuma lihat budaya Bali aja, tapi juga bisa lebih ngerti proses dan makna di baliknya. Colors in my head, dishes in the kitchen sink, radio humming, the birds are singing, calling in the morning breeze, pictures on the shelf, whispers of another life, footsteps fading, feeling haunted, chasing down the evening light. I'm not one of the young anymore, time's got me down. If this is meant to be, then why am I spinning out? Sekarang kita mau jalan lagi ke halte Ayana Garden. Sekarang kita pakai payung karena panas banget guys. Terus payung di sini tuh kalian bisa pakai, terus nanti taruh aja dimanapun ada tempat payung. Gitu biasanya di setiap lobby itu ada sih tempat payungnya. We are back to Ayana for lunch di Damar Teras. So guys, kita baru aja selesai lunch di Damar Teras. Basically, mereka serve Asian and Indonesian food. Comforting, simple, tapi enak banget. Tempatnya juga PW banget, walaupun lagi terik matahari, tapi tetap adem karena banyak angin sepoi-sepoi. So, the whole dining experience feels super relaxing. Setelah makan, kita balik ke kamar buat take a little rest.
dan ganti baju siap-siap untuk dinner time nanti. Dan lucunya setiap kita habis keluar kamar, pas balik kamarnya tuh udah dirapihin lagi dan selalu ada kreasi handuk yang beda-beda. Such a cute little detail. Terus hari ini kita juga dikasih topi dari Ayana, so cute and also functional. Hai guys, sekarang kita mau mulai sunsetan. Pertama kita mau ke Rock Bar dulu. Sebenarnya tadi malam kita udah ke sana, tapi kita mau ke sana lagi buat lihat versi pas cerah ya, karena kemarin nggak kelihatan apa-apa. Terus dari Rock Bar kita baru bakal ke Kubu Beach untuk piknik dinner. The diamond sand river, the bluebirds peaceful to sing along, that I love you. Oh, 그대여 나와의 거리를 걸어요. Paris with you. 난 그저 잔디밭에 누워 있어도 좋아요. 반짝이는 저기 Eiffel Tower shines from anywhere. Sebelum lanjut piknik sunset dinner di Kubu Beach, kita mau nyempetin ke Rock Bar dulu. Sesuai rencana, kita balik lagi ke sini pas masih terang. Vibe-nya totally beda banget. Lebih terang, lebih santai juga, dan view lautnya juga jauh lebih kelihatan cantik banget sih. Kalau aku pribadi, aku lebih suka vibes Rock Bar yang masih terang menjelang sunset kayak sekarang. Setelah dari Rock Bar, kita lanjut naik tram menuju Kubu Beach, dan di perjalanan kita sempat ngelewatin Monkey Forest. Monkey-nya di sini cukup jinak karena mereka udah dikasih makan secara rutin. But still, kalian tetap harus hati-hati sama barang bawaan ya. Babynya. Sebelah kanan deh banyak. Jadi dia kita lagi mau ke Kubu Beach. Nah, kita tuh bisa naik lift yang ada di situ, atau kayak bisa juga deh turun. But we prefer untuk turun lift aja, karena view-nya so pretty. Wow, guys, sumpah cantik banget. Antri. Kalau turun tangga kalian lewat situ lumayan jauh, jadi di sini udah disediakan akses lift. Oke guys, sekarang kita mau ke Kubu Beach dan akses menuju ke sana tuh unik banget karena kita harus turun pakai panoramic lift dari atas tebing. Dan begitu sampai di bawah nanti langsung disambut sama hidden beach yang super cantik. Kita di sini mau sunset picnic dan ini benar-benar jadi salah satu highlight dari trip ini yang memorable banget buat aku. So, enjoy the view. Hai guys, jadi sekarang kita udah turun dari Kubu Beach. Tadi kita turun pakai lift. Terus sekarang kita mau piknik sunset di sini. Jadi tuh kayak ada dua sisi pantai gitu sih. Sebenarnya sebelah sana juga ada dan bagus juga. Cuman tadi kita diarahin ke sini untuk pikniknya. Tadi kita dari atas sana guys. Terus turun.
So guys, ini dia makanan yang kita pesan. Kita memang pesan picnic set gitu, dan ini udah dianterin untuk di-serve ke table kita. Udah gak sabar banget mau cobain karena semuanya look so tempting. Dinner with a view, tapi lagi rame sekali orang karena lagi mau sunset. Wow. Oke guys, jadi sini kita pesen satu set menu dan dia dapat menunya banyak banget. Pertama kita ada dapat buah, terus ada dapat salad, ada dapat iga bakar, ada burger, ayam lengkuas, kayak spring roll, terus sama sama ikan bakar rica-rica, dan kita dapat nasi. Terus kita juga pesan beberapa signature drinknya mereka. Jujur kelihatannya semuanya tempting banget, tapi di sini cuman bisa order mungkin sampai sekitar jam 6:30 ya. Jadi kayak tadi kita udah mau hampir close order, jadi makanya kita pesan-pesan dulu untuk kita makan sambil menikmati sunset. As the sun goes completely down dan kita juga udah selesai dinner, kita bakal naik lagi ke atas pakai lift menuju halte Kubu Beach untuk lanjut naik tram kembali ke area resort. Dan malam ini kita mau geser ke After Rock. Time to switch the vibe dari yang tadi calm dan intimate jadi lebih lively and energetic. Kalau kalian suka tipe bar yang indoor, this might be perfect for you karena ini juga sesuai banget sama preference aku. After Rock ini lokasinya deket banget sama Saka Museum, jadi dari rooftopnya kita masih bisa lihat view museum di malam hari. Di sini kita cuma cemil-cemil santai aja sambil nikmatin world class live performance. Dan kebetulan hari ini temanya lagi jazzy 90s, which is exactly my type of music. Suka banget. So we just enjoy our time here, and that's it for our second day experience. Now let's begin our day 3 at Rimba by Ayana Bali. Hai guys, jadi sekarang aku sama kakak adik aku kita mau ke daerah Ayana Villa untuk ke River Pool atau H2O Pool, karena itu adalah salah satu pool paling ikonik yang ada di Ayana Resort ini. Dan kita mau ke sana karena sebenarnya itu cuman bisa untuk in-house villas guest. Jadi kalau misalnya untuk yang in-house Ayana lainnya itu cuman bisa dari jam 6.30 sampai jam 9, dan sekarang udah jam 6.50-an. Jadi kita mau ke area villa sekarang. Saya So guys, as I mentioned before, di pagi terakhir kita di Ayana, kita mau explore poolsnya. Dan fun fact, Ayana itu punya total 14 pools yang tersebar di berbagai area resort mereka. Dan masing-masing punya karakter yang beda-beda. Pagi ini kita ke H2O Pool atau yang sering disebut juga River Pool di area Ayana Villas. Salah satu pool yang paling viral, minimal, clean, dan estetik banget. Cuman pool ini cuma bisa diakses di jam 6.30 sampai 9 pagi. Jadi emang harus effort dikit sih kalau mau kesini. Pas sampai kita langsung masuk aja ke area poolnya. Dan kalau mau foto atau video di spot ikoniknya, kita harus ambil nomor antrian dulu. Dan setiap orang dikasih waktu sekitar 1 menit. Singkat banget sih, tapi worth it banget buat dapetin shotnya yang keren banget kayak gini.
kita breakfastnya di Padi. Kita lihat ya menunya apakah sama atau berbeda. Di sini view-nya langsung ke laut, sedangkan kalau di Rimba tuh lebih ke pepohonan dan hutan-hutan. Dua-duanya sama-sama bagus dan sama-sama ada ikan-ikannya. Jadi sama-sama asri sih guys di sini. Setelah dari H2O Pool, sekarang kita mau lanjut sarapan. Pagi ini kita breakfast di Padi Restoran yang ada di Ayana Resort Bali. Jadi walaupun kita stay di Rimba, kita tetap bisa breakfast di Ayana atau di Ayana Segara kayak Karang Restoran. Untuk menu semuanya variatif dan enak-enak sama kayak waktu kita di Toge. Ambience-nya juga sama-sama sejuk, tapi di sini lebih kerasa cultural aja sih. Karena selama makan kita ditemenin live gamelan, ini menurut aku keren banget dan bikin experience-nya jadi beda. Setelah sarapan, kita balik lagi ke Rimba dan kali ini mau cobain fasilitas yang paling dekat dari kamar kita, yaitu berenang. Walaupun ada 14 pools di Ayana, kita tetap balik lagi ke Rimba main pool karena somehow Rimba feels like home to us. Poolnya luas banget dan enak kok kalian mau bener-bener olahraga berenang karena area main pool ini juga khusus dewasa. Tapi kalau kalian stay bareng anak-anak juga tetap nyaman kok, karena dari area tengah pool kita masih bisa lihat ke arah lower pool di mana anak-anak main water slides, jadi tetap bisa santai sambil ngawasin juga. Sebelum check out, kita dapat complimentary photo session around the resort bareng Axio. Dan jujur, ini salah satu highlight kecil yang bikin experience-nya jadi lebih spesial. Selama stay di sini, kita benar-benar ngerasa relax dan healed banget. Jadi senang banget juga bisa mendokumentasikan momen bareng keluarga secara profesional. Tim Axio-nya juga super helpful. Mereka bantuin cari spot-spot yang bagus dan juga ngarahin gaya fotonya biar lebih natural dan hangat gitu. So, it's not just about the stay, but also about the memories that we get to bring home. Terakhir, sebelum jalan ke airport, kita sempetin mampir ke Tevana Garden. Ini adalah 6 hectare eco paradise yang menggabungkan budaya Bali dan Jepang. Suasananya adem banget, asri, dan super peaceful. Kayak hidden sanctuary di dalam resort. Di sini juga ada program yang namanya Green Camp Ayana yang diadakan setiap Selasa sampai Sabtu. Di program ini, anak-anak bisa jadi explorer, belajar tentang how nature works, dan build deeper awareness tentang sustainability. Lokasinya juga unik banget karena campnya ada di tree house ini yang ada di area Tevana Garden. Menurut aku ini salah satu experience yang bisa ngasih memori yang meaningful banget sih buat anak-anak. So yaps, this is officially the end of our stay at Rimba by Ayana Bali. Sekarang kita lagi on the way ke airport pakai airport transfer dari Ayana Resort Bali. Dan driver kita, Pak Cita, bahkan udah standby 1 jam sebelum waktu kita pick up. Super nice, very helpful, and such a great moment to end this trip. Honestly, it is really hard to say goodbye to Rimba karena tempat ini ngasih kita memories dan experience yang belum pernah kita rasain di resort manapun di Bali. Dan rasanya juga masih banyak banget sisi dari Ayana yang belum sempat kita explore. So if you ask me would I come back here, 100% yes. Thank you so much to Rimba by Ayana Bali and Ayana Resort Bali for such an unforgettable stay and for all the memories that we will definitely carry with us. Sekarang kita udah sampai bandara, udah check-in, and we will be boarding soon. So yeah guys, this is really the end of the video. Aku mau say thank you sekali lagi untuk Ayana Resort Bali for giving us the opportunity to experience a stay at Bali's most expensive family retreat. And of course, thank you so much to you guys for watching this video all the way until the end karena ini memang vlognya cukup panjang. Aku harap kalian enjoy dan semoga video ini bisa membantu kalian yang lagi cari-cari resort di Bali. Oh iya, kalau kalian tertarik untuk reserve kamar di Ayana Bali, kalian bisa banget pakai kode Nadia Safira atau langsung klik link yang ada di description box untuk dapetin diskon up to 25%. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe, and I'll see you guys on my next video. Bye bye!